Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, saya akan membuat video tentang pekerjaan tugas mata kuliah saya di Pancasakti. Kali ini saya akan membuat video membahas tentang agama Islam, dan tentunya dari mata kuliah pendidikan agama Islam. Yuk, jangan lama-lama, mari kita simak videonya. Oke guys, kita lanjut ke pembahasannya. Di sini saya akan membahas 10 materi. Yang pertama, rukun iman dan rukun Islam. Kedua, malaikat yang wajib diketahui umat Islam. 3, nabi dan rasul agama Islam. 4, nama-nama kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 5, nama-nama Allah dalam Asmaul Husna. 6, sifat wajib, mustahil dan jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. 7, sifat wajib, mustahil dan jaiz bagi Rasul. 8, surat dan ayat 30 juz pada Al-Quran. 9, 114 nama surat dalam Al-Quran. Dan terakhir 10, kelahiran Nabi Muhammad SAW dan Isra Mi'raj. Pertama, saya akan menjelaskan rukun Islam dan rukun iman. Materi yang diambil saya dari blog saya sendiri ya. Kalian bisa lihat di deskripsi linknya. Rukun iman dan rukun Islam. Rukun Islam sendiri berasal dari dua kata, yakni rukun yang berarti pilar atau tiang, dan iman yang berarti kepercayaan. Artinya, rukun iman adalah pilar keimanan yang harus dimiliki oleh umat muslim di seluruh dunia. Rasul telah berfirman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian juga orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Al-Baqarah ayat 285. Berbeda dengan rukun iman, rukun Islam bisa diartikan sebagai perbuatan atau amalan yang berbentuk fisik, dan rukun iman adalah amalan yang bersifat batiniah atau keyakinan dalam hati. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat Allah. 3, iman kepada kitab-kitab Allah. Dan keempat, iman Rasulullah. Kelima, iman kepada hari kiamat. 6, iman kepada qada dan qadar. Dan rukun Islam ada 5. Yang pertama, membaca 2 kalimat syahadat. 2, mendirikan sholat. 3, mengerjakan puasa Ramadan. 4, membayar zakat. Dan 5, naik haji bagi yang sudah mampu. Oke, pembahasan kedua, nama-nama malaikat yang wajib diketahui umat Islam. Nama malaikat beserta tugasnya wajib diketahui oleh umat Islam. Pasalnya, kepercayaan kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala merupakan rukun iman kedua yang menjadi pilar keyakinan seorang muslim terhadap agama Islam. Dalam Islam ada banyak jumlah malaikat dan totalnya pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam ada banyak jumlah malaikat dan totalnya pasti hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang muslim wajib untuk mengetahui dan mengimani 10 nama malaikat dan tugasnya. Jadi kita sebagai umat Islam harus mengetahui 10 malaikat yang harus kita ketahui. Yang pertama, malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala dan meniupkan roh ke dalam janin. Kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas memberi rezeki kepada makhluk hidup. Selain itu, malaikat Mikail bertugas mengatur panas, hujan, dan tanaman ada di bumi. Malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas untuk meniup trompet sangkakala di hari kiamat dan hari kebangkitan. Keempat, malaikat Ijrail. Malaikat Ijrail ini bertugas untuk mencabut nyawa makhluk hidup. Kelima, malaikat Raqib.
malaikat raqib mencatat semua amal baik manusia selama hidup di dunia. Dan keenam, malaikat atid. Malaikat atid mencatat semua amal buruk manusia semasa hidup. Tugas malaikat raqib dan atid ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Aqab ayat 17 sampai 18. Malaikat munkar. Malaikat munkar bertugas menanyakan manusia di dalam kubur tentang keburukan-keburukan yang dilakukan selama hidup di dunia. Dan ke-8, malaikat nakir. Malaikat nakir menanyai manusia di dalam kubur dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan semasa hidup di dunia. Ke-9, malaikat malik. Malaikat malik bertugas menjaga pintu neraka. Dan terakhir ke-10, malaikat ridwan. Malaikat ridwan ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga pintu surga. Oke guys, pembahasan yang ketiga yaitu nama-nama nabi dan rasul yang wajib diketahui. Nama nabi dan rasul secara umum diketahui berjumlah 25. Di dalam Al-Qur'an, nama nabi dan riwayatnya masing-masing berjumlah 25 orang. Dilansir laman NU Online, di antara 25 orang itu ada 5 orang rasul yang mempunyai kelebihan yang istimewa. Mereka itu dinamakan ulul azmi. Mengingat para rasul sebagai pesuruh Allah untuk memberi petunjuk kepada segenap manusia dan untuk memperbaiki masyarakat, atau para rasul itu harus bersifat wajib sebagai berikut. Untuk sifatnya mustahil: 1. Benar, jujur atau sidik, yang tidak mungkin suka bohong atau kitbun. 2. Dapat dipercaya atau amanah dan tidak mungkin khianat. 3. Menyampaikan perintah dan larangan atau tablik dan tidak mungkin menyembunyikan ajaran atau kitman. Dan terakhir, cerdas atau patonah dan tidak mungkin pelupa atau goplatun. Berikut 25 nama nabi dan rasul secara berurutan beserta sedikit kisahnya. Yang pertama, Nabi Adam. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah untuk diturunkan ke bumi. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 25 kali. Kedua, Nabi Idris alaihi wasallam, keturunan Nabi Adam yang pernah merasakan surga selama hidup di dunia. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 2 kali. Ketiga, Nabi Nuh. Nabi Nuh termasuk dalam golongan ulul azmi. Salah satu mukjizat yang diberikan Allah kepadanya mampu membuat perahu yang besar untuk menyelamatkan kaumnya dari banjir bandang. Al-Quran menyebutnya sebanyak 43 kali. Nabi Hud diberikan mukjizat bisa menurunkan hujan atas seizin Allah saat kaum Ad dilanda kekeringan dan tidak menemukan sumber air. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 7 kali. 5. Nabi Soleh. Nabi Soleh dapat memunculkan unta betina yang hamil 10 bulan dari batu besar yang terbelah. Al-Quran menyebutnya sebanyak 10 kali. Nabi Ibrahim. Setelah menjadi Nabi, Ibrahim alaihi wasallam diketahui melakukan penghancuran terhadap patung-patung yang ada di kuil Raja Namrud dan meninggalkan satu patung terbesar. Lalu ia menaruh tongkat yang ia buat untuk menghancurkan patung-patung itu di tangan patung yang besar tersebut. Nabi Lut diutus Allah Subhanahu wa taala untuk kaum Sodom dan Gomorrah yang memiliki perilaku seks yang menyimpang. 8. Nabi Ismail. Nabi Ismail adalah anak dari Nabi Ibrahim. Kisah keduanya merupakan awal mula terjadinya kurban pada Idul Adha. Nabi Ishak.
Dalam Al-Quran, Nabi Ishak disebutkan memiliki ilmu, akhlak, dan perbuatan yang baik. 10. Nabi Yakub. Yakub merupakan sosok yang memiliki karakter dan pribadi yang kuat serta mempunyai keimanan yang luar biasa. 11. Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah sosok yang tampan dan rupawan, baik jiwa maupun raganya. Ia bisa menafsir mimpi dan diberi amanah oleh raja untuk memimpin. 12. Nabi Ayub. Kisahnya banyak dimuat sebagai penghibur, pelipur, dan pembakar semangat orang-orang yang sedang ditimpa ujian. 13. Nabi Syuaib. Syuaib adalah seorang rasul yang diutus untuk berdakwah kepada kaum Madian. 14. Nabi Musa. Nabi Musa merupakan ulul ilmi dan kitab Taurat diturunkan kepadanya. Nabi Musa juga memiliki tongkat yang bisa berubah menjadi ular dan membelah lautan. Ia berhasil membinasakan Fir'aun beserta pengikutnya. 15. Nabi Harun. Di antara dakwah Nabi Harun adalah keberhasilannya menanam rasa cinta kaumnya kepada dengan sangat mendalam. 16. Zulkifli. Zulkifli merupakan anak satu-satunya dari Nabi Ayub yang selamat dari reruntuhan rumah. 17. Nabi Daud. Salah satu mukjizat yang diberikan kepada Nabi Daud adalah kitab Zabur. Ia bisa berkomunikasi dengan burung, memiliki suara yang merdu, dan dapat melunakkan besi dengan tangan kosong. 18. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman memahami bahasa hewan. 19. Nabi Ilyas. 20. Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa merupakan penerus dakwah Nabi Ilyas kepada Bani Israel. Allah memberikan Ilyasa mukjizat untuk menyembuhkan orang sakit atas seizinnya. 25. Nabi Yunus. Nabi Yunus merupakan bepergian tanpa seizin Allah dan dimakan ikan paus, tetapi setelah bertobat ia berhasil selamat atas izin Allah. 22. Nabi Zakaria. Nabi Zakaria terkenal dengan sangat sabar dan tabah. Ia tidak memiliki keturunan hingga usianya senja, tetapi karena tak pernah putus berdoa, Allah akhirnya mengabulkan doanya dan memiliki anak bernama Yahya. 23. Nabi Yahya. Nabi Yahya merupakan anak dari Nabi Zakaria, memiliki sifat pengasih, penyayang, dan penuh hikmah. Yahya merupakan salah seorang nabi bagi Bani Israel. 24. Nabi Isa. Kitab Injil diturunkan pada Nabi Isa. Ia merupakan putra Maryam, dapat menyembuhkan orang buta dan berpenyakit kulit. Terakhir, 25. Nabi Muhammad SAW. Kitab Al-Quran diturunkan kepadanya di mana sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Pembahasan yang keempat, nama-nama kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keutamaannya. 1. Kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa di Bukit Tur Sina, Mesir, sekitar abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab Taurat memiliki ajaran pokok tentang akidah, tauhid, dan hukum-hukum syariat. Kitab ini diturunkan sebagai pedoman hidup bagi Bani Israel. Bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Dalam arti penggalan ayat 44 surat Al-Maidah di atas dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa sebagai petunjuk dan cahaya yang menerangi Bani Israel. Dengan kitab itu juga digunakan untuk
Dengan kitab itu juga digunakan untuk memutuskan suatu perkara atau permasalahan orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang berserah diri kepada Allah. 2. Kitab Jabur. Kitab Jabur diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud. Kitab Jabur ini turun sekitar abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Israel. Kitab Jabur ini berisi ajaran pokok tentang zikir, nasihat, dan hikmah, tidak memuat hukum-hukum syariat. Kitab Jabur merupakan petunjuk bagi umat Nabi Daud agar bertauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, hanya menyembah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain dan berikan Jabur kepada Daud. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa sekitar abad pertama Masehi di daerah Yerusalem, Israel. Bahasa yang digunakan dalam kitab Injil adalah bahasa Suryani. Kitab Injil berisi ajaran pokok yang hampir sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Akan tetapi, sebagian menghapus hukum-hukum yang tertera dalam kitab Taurat dan tidak sesuai pada zaman itu, sehingga kitab Injil yang asli tidak diketahui keberadaannya. Seperti yang telah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 46 yang artinya, dan kami iringkan jejak mereka dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Terakhir, kitab Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang terlengkap dan abadi sepanjang masa karena Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaganya. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan nabi terakhir. Bahasa yang digunakan adalah dalam Al-Quran bahasa Arab. Al-Quran ini merupakan pedoman dan petunjuk bagi seluruh umat manusia sampai akhir kiamat nanti, supaya dapat menjalankan kehidupan di dunia ini dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, sebagian muslim kita harus membaca, memahami, dan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Kita juga tidak boleh ragu kepada Al-Quran karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Kita juga tidak boleh ragu terhadap Al-Quran karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala tersebut diturunkan pada masa dan zamannya yang berbeda-beda. Semua kitab tersebut berisi ajaran pokok yang sama, yaitu ajaran yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang berbeda hanyalah dalam hal syariat yang disesuaikan dengan zaman dan keadaan umat pada waktu itu. 5. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala dalam Asmaul Husna dan artinya. Asmaul Husna berasal dari kata bahasa Arab yakni al-asma yang berarti nama-nama. Ada beberapa nama Allah Subhanahu wa taala dengan tambahan al-husna yang bermakna baik atau indah. Sedangkan menurut istilah Asmaul Husna bermakna nama-nama yang indah bagi Allah. Asmaul Husna hanya layak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala atas kebesaran dan keagungan. Asmaul Husna
Asmaul Husna hanya layak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala atas kebesaran dan keagungannya. Berikut keajaiban nama Allah Subhanahu wa taala dalam 90 megah yang memiliki kebesaran. Al-Khaliq yang Maha Pencipta, Al-Bari yang Maha Melepaskan, Al-Musyawir yang Maha Membentuk rupa, Al-Ghafar yang Maha Pengampun, Al-Qahar yang Maha Menundukkan, Al-Wahhab yang Maha Memberi karunia, Ar-Razzaq yang Maha Memberi rizki, Al-Fatah yang Maha Pembuka rahmat, Al-Alim yang Maha Mengetahui, Al-Qabid yang Maha Menyempitkan, Al-Basit yang Maha Melapangkan, Al-Khafid yang Maha Merendahkan, Ar-Rafi yang Maha Meninggikan, Al-Mu'ij yang Maha Memuliakan, Al-Mujil yang Maha Menghinakan, Al-Sami yang Maha Mendengar, Al-Basir yang Maha Melihat, Al-Hakam yang Maha Menetapkan, Al-Ada yang Maha Adil, Al-Latif yang Maha Lembut, Al-Khabir yang Maha Mengenal, Al-Halim yang Maha Menyantum, Al-Jalim yang Maha Agung, Al-Ghafur yang Maha Memberi pengampunan, Asy-Syakur yang Maha Pembalas budi, Al-Ali yang Maha Tinggi, Al-Qabir yang Maha Besar, Al-Hafiz yang Maha Memelihara, Al-Muqit yang Maha Pemberi kecukupan, Al-Hasib yang Maha Membuat perhitungan, Al-Jalil yang Maha Luhur, Al-Karim yang Maha Pemurah, Ar-Raqib yang Maha Mengawasi, dan seterusnya. Anda bisa lihat di blogspot saya. Blogspotnya ada di deskripsi. Dan kalian juga bisa menghafal nama-nama Allah dalam Asmaul Husna. Mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan satu persatu karena durasi, dan juga kalian lebih mudah menghafal di dalam blogspot ya. Keenam ini membahas sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah. Zat yang maha sempurna dan maha terpuji tanpa suatu kejelekan apapun. Mengetahui sifat-sifat Allah adalah salah satu bentuk ketaatan kita sebagai umatnya kepada kebesaran Allah. Selain itu, mempercayai sifat-sifat Allah merupakan rukun iman yang pertama. Dalam hal ini, sifat Allah dibagi menjadi 3, yakni sifat wajib adalah sifat yang pasti dimiliki oleh Allah. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada Allah. Sifat jaiz adalah sifat bebasnya Allah berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Jaiz berarti boleh, sehingga jaiz berarti sifat-sifat Allah bebas melakukan sesuatu ataupun tidak. Yang pertama, sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib Allah dibagi menjadi 4 jenis, yaitu nafsiyah, salbiyah, ma'ni, dan manawiyah. Dan yang kedua, sifat mustahil bagi Allah. Sifat mustahil adalah kebalikan dari sifat wajib. Adapun sifatnya mustahil, Allah beserta artinya yaitu sebagai berikut. Adam artinya tidak ada, hudus artinya baru, fana artinya binasa, dan yang lainnya. Yang ketiga, sifat jaiz. Sifat jaiz Allah hanya satu, yaitu fi'lu kulli mu'min. Sifat yang ketiga, sifat jaiz. Sifat jaiz Allah hanya ada satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Artinya, Allah itu berwenang untuk menciptakan dan berbuat sesuatu atau tidak sesuai dengan kehendaknya. Pembahasan yang ketujuh. Nabi dan Rasul juga memiliki sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Sebagai utusan Allah, Rasul pasti memiliki sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Rasul yang memiliki arti masing-masing. Misalnya, sifat wajib bagi Rasul adalah sifat yang mutlak dimiliki
wajib dan pasti ada dalam diri Rasul sebagai utusan Allah. Sifat wajib Rasul. Terdapat 4 wajib bagi Rasul yang perlu diketahui umat Islam atau umat Muslim, antara lain syidik, artinya benar, amanah, artinya sosok yang dapat dipercaya. Berarti Rasul itu tidak pernah bohong ya. Tabligh, artinya menyampaikan wahyu dari Allah, baik itu perintah maupun larangan. Dan terakhir fatonah, artinya cerdas. Rasul itu tidak bodoh ya. Sifat mustahil Rasul. Selain sifat wajib dan jaiz, Rasul juga memiliki sifat mustahil, yang berarti sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang Rasul. Sifat-sifat mustahil bagi Rasul adalah sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki Rasul. Sifat mustahil tersebut yaitu kadzib, artinya bohong atau berdusta. Khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Al-kitman, artinya menyembunyikan rahasia. Al-baladah, artinya bodoh. Jadi Rasul itu tidak pernah bohong atau berdusta, dan Rasul tidak pernah berkhianat atau tidak dapat dipercaya. Rasul tidak pernah menyembunyikan rahasia, dan Rasul tidak bodoh. Dan Rasul tidak bodoh. Sifat jaiz Rasul. Seorang Rasul juga memiliki sifat jaiz, yang berarti sifat yang boleh dimiliki seorang Rasul sebagai muslim. Sifat jaiz Rasul. Seorang Rasul juga memiliki sifat jaiz, yang berarti sifat boleh dimiliki seorang Rasul sebagai manusia. Dijelaskan bahwa sifat jaiz bagi Rasul adalah sifat yang diperbolehkan bagi mereka. Para Rasul memiliki sifat-sifat yang pada umumnya dimiliki manusia biasa, sepanjang tidak menurunkan harkat dan martabat diri seorang Rasul. Sifat-sifat umum yang dimiliki manusia antara lain makan, minum, lapar, haus, tidur, mencari nafkah, berumah tangga, sakit, dan lain sebagainya. Yuk kita lanjut ke pembahasan yang ke-8. Surat dan ayat dari masing-masing awal juz pada 30 juz dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi petunjuk apa saja yang harus dilakukan dan dijauhi oleh manusia untuk kebaikan hidup di dunia dan di akhirat. Surat-surat dalam Al-Quran ada yang panjang dan juga ada yang pendek. Sebagian surat-surat pendek tersebut berada di juz 30 atau biasanya disebut sebagai juz amma. Berikut urutan surat-surat dalam juz 30. An-Naba, surat ke-78, terdiri dari 40 ayat. Surat An-Najiat, surat Berikut urutan surat-surat dalam juz 30. An-Naba, surat ke-78, terdiri dari 40 ayat. An-Najiat, surat ke-79, terdiri dari 46 ayat. Abasa, surat ke-80, terdiri dari 40 ayat. At-Takwir, surat ke-81, terdiri dari 29 ayat. An-Fitar, surat ke-82, terdiri dari 19 ayat. Al-Mutafin, surat ke-83, terdiri dari 60. Al-Mutafifin, surat ke-83, terdiri dari 36 ayat. Dan masih banyak. Dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya
dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jika kalian ingin menghafalnya, ada di blogspot saya. Linknya ada di deskripsi. Lanjut ke pembahasan yang ke-9. 114 nama-nama surat dalam kitab suci Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang terakhir dari semua kitab Allah dalam agama Islam. Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 atau tahun 100 atau tahun 611 sampai 632 Masehi. Kitab Allah terakhir Al-Quran diturunkan seluruhnya dalam bahasa Arab. Al-Quran terdiri dari 30 juz dan 114 surat. Untuk jumlah ayat dalam Al-Quran sendiri terdapat hitungan yang berbeda dari para ulama. Berikut adalah 114 surat dalam Al-Quran. Yang pertama, Al-Fatihah, artinya pembuka. Kedua, Al-Baqarah, artinya sapi betina. Al-Imran, artinya keluarga Imran. An-Nisa, artinya wanita. Al-Maidah, artinya jamuan. Al-An'am, artinya hewan ternak. Ar-Ra'd, artinya tempat yang tertinggi. Dan banyak lagi. Seperti biasa, kalian bisa menghafalnya di blogspot. Dan mohon maaf saya tidak menjelaskan atau menyebutkan satu persatu. Pembahasan yang terakhir atau pembahasan yang ke-10 adalah kelahiran Nabi Muhammad SAW dan Isra Mi'raj. Pertama, saya akan menjelaskan kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir di Mekah hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun 571 kalender Romawi. Tahun tersebut juga disebut sebagai tahun gajah, yakni tahun ketika pasukan gajah di bawah pimpinan Abrahah Habasyah tengah menyerang Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala pun menghentikan aksi mereka dengan segala kebesarannya. Allah mengirimkan burung ababil datang untuk menjatuhkan batu-batu dan mendatangkan wabah penyakit. Kisah kelahiran Nabi Muhammad ini ada di dalam surat Al-Fil yang memiliki arti tahun gajah. Pada saat Nabi lahir, seorang ibu bernama Halimah Sa'diyah dengan ikhlas mau menyusui Muhammad meski ASInya sulit keluar. Namun karena keikhlasan Halimah pun diberi balasan oleh Allah. Karena setelah itu air ASInya keluar dengan deras. Kedua, masa kecil Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim di rumah Abu Thalib. Masa kecilnya Rasulullah tumbuh dan menjadi kehidupan seperti pada anak pada umumnya. Adanya tradisi Quraisy pada zaman dahulu pada hari ke-18 membuat ibunya harus menyembunyikan di pedalaman. Pada hari ke-18 membuat ibunya harus menyembunyikan di pedalaman. Tradisi Quraisy tersebut membuat Nabi Muhammad tidak bisa merasakan kasih sayang ibunya sampai berumur 8 sampai 10 tahun. Hal ini justru membuatnya berada di bawah asuhan Halimah binti Sa'diyah selama 3 tahun. Rasulullah menjadi anak yang tanggap, bersikap baik, dan cerdas pada masanya. 3. Masa remaja Nabi Muhammad. Pada masa remaja, Nabi Muhammad terjaga dari perbuatan merugikan kawan sekitarnya. Sampai suatu ketika, Nabi pun bercerita ketika 2 kali duduk saat mendengarkan pesta perkawinan di zaman jahiliyah. Allah justru menutup telinganya sampai tertidur dan terbangun esoknya. Setelah itulah aku tidak pernah lagi berniat mengikuti perbuatan buruk. Hadis riwayat Tabrani.
Muhammad yang menginjak usia 20 tahun di Mekah dan bertepatan peristiwa Harbul Fijar antara kabilah Quraisy melawan Qais dan Ailan. 4. Nabi Muhammad menjelang dewasa. Menjelang usia Nabi Muhammad yang dewasa membuatnya semakin menekuni dunia bisnis. Nabi pun berdagang dengan kawan sebaiknya yakni Sa'ib bin Abi Sa'ib. Barulah pada saat berusia 25 tahun Rasulullah menjalin kerjasama bisnis bersama wanita kaya raya yakni Siti Khadijah. Perkenalan Nabi Muhammad dengan Khadijah memang berawal dari dunia perniagaan. Perempuan ini biasanya membiayai kafilah perdagangan Mekah ke Suriah untuk nanti membagi keuntungan bersama mitranya. Hal ini menjadi alasan bagi mereka berdua dalam melakukan perjalanan dagang tersebut. Buku sejarah hidup Nabi Muhammad menceritakan berbagai tanda kerasulan yang sudah terjadi pada beliau masih anak-anak, serta perjalanan hidupnya yang begitu banyak kerintangan. Kelima, pernikahan Nabi Muhammad dan Khadijah. Banyaknya kegiatan perdagangan yang melibatkan mereka berdua membuat Khadijah merasa kian tertarik kepada Nabi Muhammad. Perempuan ini akhirnya mengutus seorang sahabatnya, Nafisah binti Umayyah, untuk menyampaikan keinginannya, yakni melamar Muhammad. Muhammad SAW pun menyampaikan kabar gembira ini kepada paman-pamannya. Salah satunya yakni Hamzah bin Abu Muthalib lantas mendatangi rumah Khuwailid bin Asad dengan Muhammad untuk melamar Khadijah. Maka menikahlah mereka berdua ketika Nabi berusia 28 tahun. 6. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama. Sebelum menjadi Rasul, Nabi Muhammad sudah mendapatkan beberapa karunia istimewa dari Allah, seperti wajahnya yang terlihat bersinar dan bersih. Hal ini nyatanya menjadi pertanda kebesaran Allah yang menandakan akan datangnya Nabi terakhir dengan kedudukan tertinggi sampai akhir zaman. Nabi Muhammad mendapatkan sebuah mimpi ketika malaikat Jibril menghampirinya. Rasul pun sedang menyendiri di dalam gua Hira, tepatnya di samping Jabal Nur. Turunlah wahyu pertama yang ia bawakan dari Allah, yakni surat Al-Ala. Dakwah pertama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad artinya memulai dakwahnya secara terang-terangan pada keluarga paling dekat, yaitu kalangan Bani Hashim. Hanya Ali bin Abu Thalib yang mau menerima dan memutuskan untuk beriman kepada Allah. Sementara Abu Thalib ikut melindungi Rasul saat berdakwah. Dakwah tersebut secara terang-terangan ini selalu mendapatkan pertentangan oleh kaum Quraisy. Bahkan beberapa orang menuduh Nabi Muhammad gila dan melemparkan kotoran ke tubuh Nabi. Abu Jahal dan Abu Lahab sebagai pamannya bahkan juga ikut menentang Rasul selama dakwah. 8. Pertentangan dari kaum Quraisy. Bersama dengan kaum kafir Quraisy lainnya, Abu Jahal dan Abu Lahab menentang dakwah Rasulullah. Keduanya bahkan sempat mengintimidasi pengikutnya agar meninggalkan Nabi. Mereka khawatir jika ajaran dari Nabi Muhammad hanya bisa merusak agama nenek moyang, yakni menyembah berhala. Banyak dari kaum Quraisy yang mencoba segala cara untuk menuduh Nabi. Mereka juga memberikan uang tebusan pada Abu Thalib agar membiarkan Rasul wafat. Secara penumbuhan ini pun sering melibatkan orang luar agar tidak memecahkan perang saudara. Perintah berzakat dari zaman Rasulullah. Memasuki zaman Rasulullah, tepatnya di tahun pertama di Madinah, Nabi dan sahabatnya serta kaum muhajirin masih menghadapi usaha untuk tetap bertahan hidup. Hal ini karena tidak semua dari mereka merupakan orang berkecukupan, kecuali Utsman bin Affan. Kondisi kaum muslimin yang sudah mulai sejahtera di tahun kedua Hijriyah, barulah muncul perintah zakat. Nabi Muhammad akhirnya langsung mengutus Mu'adz bin Jabal untuk menjadi Qadli di Yaman.
Rasul pun memberikan nasihat kepadanya agar menyampaikan pada ahli kitab tentang hal ini. Perintah kurban di masa Rasulullah. Nabi Muhammad melaksanakan perintah kurban di masa Rasulullah. Nabi Muhammad melaksanakan perintah kurban ketika sedang melakukan haji wada di Mina. Saat itu Rasulullah menyembelih sebanyak 100 ekor unta. Beliau melaksanakan sendiri pada 63 ekor, sementara sisanya ia serahkan kepada Ali bin Abu Thalib. Beliau melaksanakannya sendiri pada 63 ekor, sementara sisanya ia serahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Penyembelihan ini Nabi Muhammad lakukan setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Perintah ini pun sudah ada di dalam surat Al-Hajj ayat 36 mengenai jenis hewan yang bisa umat muslim jadikan sebagai kurban. Sebagai umat muslim juga harus mengetahui cara menyembelih dan tujuannya. Wafatnya Nabi Muhammad. Abu Bakar sebagai sahabat Nabi Muhammad yang sedang tidak di Madinah. Terjadilah peristiwa yang sangat menyedihkan. Rasulullah wafat bersama dengan turunnya wahyu Allah, yakni surat Az-Zumar ayat 30, artinya sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Nabi Muhammad mulai sakit di bulan Syafar tahun 11 Hijriah. Beliau sakit kepala dan demam hingga akhirnya membuat suhu tubuh meninggi. Kondisi ini terjadi selama kurang lebih 2 minggu. Rasulullah akhirnya mengunjungi rumah istri-istrinya dan tiba di kediaman Aisyah dengan badan sudah lemah. Nabi Muhammad melakukan Isra Miraj. Isra Miraj merupakan peristiwa penting umat Islam yang dijalani oleh Nabi Muhammad. Ini merupakan perjalanan yang dilakukan selama 7 hari oleh Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha di langit ke-7. Peristiwa sejarah ini terjadi pada 27 Rajab. Peristiwa bersejarah ini terjadi pada 27 Rajab di tahun kenabian. Kisahnya pun tertulis dalam Al-Quran, surat Al-Isra. Di malam itu, Rasulullah bersama malaikat Jibril melakukan perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Lalu Nabi diangkat ke langit ke-7 untuk bertemu dengan Allah. Saat diangkat ke langit ke-7, Nabi bertemu dengan malaikat dan nabi-nabi terdahulu di sana. Nabi Muhammad SAW pun menerima perintah salat 5 waktu oleh Allah. Juga diminta untuk memperhatikan umatnya oleh para nabi-nabi terdahulu. Untuk mengenang beliau serta nilai-nilai luhur Islam, buku Nabi Muhammad Sang Pejuang Hemat oleh Muhammad Imarah berisikan berbagai peristiwa dari sebelum beliau lahir hingga wafat. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan ladang ibadah bagi saya. Jika kalian ingin membacanya yang tadi saya jelaskan ada di blog saya. Linknya ada di deskripsi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, begitulah pembahasan yang saya sampaikan. Semoga dapat dimengerti, mudah dimengerti, dan mohon maaf bila ada kesalahan. Dan sekali lagi saya di sini sama-sama belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.